Aku difitnah ibu mertua dan disiram sambal oleh suami saat acara keluarga langsung kutarik semua aset kekayaanku kubuat mereka menderita bersujud di kakiku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku sendiri. Pakaian yang kupilih hari ini terlihat elegan, sederhana tapi berkelas. Rambutku tertata rapi, makeup minimalis, tapi tetap menonjolkan wajahku. Seharusnya aku merasa bangga, karena acara keluarga suamiku ini adalah salah satu momen penting, perayaan ulang tahun ibu mertua. Tapi ada getaran cemas yang tak bisa kuabaikan di perutku. Aku tahu acara ini tidak akan semulus yang mereka harapkan. Setiap kali datang ke rumah suamiku, ada tekanan yang tak kasat mata. Sindiran halus dari ibu mertua, tatapan tajam yang seolah menilai setiap gerakanku, dan komentar kecil yang selalu menyinggung, membuatku selalu merasa seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Tapi aku sudah belajar untuk tersenyum, menjaga sikap, dan menahan amarah demi citra dan demi suami. Suami, Bayu, sudah menungguku di pintu mobil ketika aku tiba. Dia tersenyum, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya hari ini. Senyum itu terasa dipaksakan, seperti topeng. Aku mencoba menyingkirkan rasa cemas itu. Aku baik-baik saja. Jawabku ketika dia bertanya apakah aku lelah. Bayu mengangguk, tapi tatapannya tidak meyakinkan. Begitu kami tiba di rumah, aroma masakan khas ibu mertua langsung menyambut. Wangi rempah dan sambal yang kuat mengisi ruang tamu. Aku mencoba tersenyum hangat pada semua yang hadir. Beberapa saudara ipar dan sepupu tersenyum padaku, tapi ada tatapan yang menilai, seolah ingin menemukan kesalahan dalam setiap gerakanku. Ibu mertua muncul di tengah ruang, mengenakan kebaya berwarna merah marun yang mencolok. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh pertanyaan. Aku membungkuk hormat, mencoba menahan rasa geli dan panas di wajahku. "Selamat ulang tahun, Bu," kataku pelan. "Terima kasih," jawabnya. Tapi ada nada dingin yang tak bisa kuabaikan. "Senang sekali melihatmu datang, meski aku tidak tahu apa yang akan kau bawa untuk membuat acara ini lebih meriah." Aku tersenyum tipis, berusaha mengabaikan sindirannya. Tapi Bayu menatapku, dan aku melihat kilatan bersalah di matanya. Biasanya dia yang melindungiku dari komentar ibu, tapi kali ini dia diam. Aku mulai merasakan tekanan semakin berat. Acara makan malam dimulai. Semua orang duduk di meja panjang, yang dipenuhi berbagai hidangan mewah. Aku mencoba menikmati makanan, tapi rasa cemas membuatku tak bisa fokus. Setiap gerakan, setiap suapan, seolah diawasi. Aku mendengar ibu mertua berbisik sesuatu pada salah satu sepupu, kemudian mereka tertawa kecil. Dan kemudian, semuanya berubah. Bayu berdiri tiba-tiba di sampingku, menatapku dengan ekspresi dingin yang sama sekali berbeda dari biasanya. "Ini cukup," katanya. Suaranya terdengar keras di ruangan yang sebelumnya ramai tawa. Sebelum aku sempat menoleh, tangannya menggenggam mangkuk sambal yang baru saja disajikan, dan menyiramkannya ke atas pakaian dan makanan di depanku. Sambal panas menyebar di baju putih yang kukenakan, mengotori rambut, dan menimbulkan aroma pedas yang menusuk hidung. Aku terkejut. Semua orang terdiam. Beberapa menahan tawa, beberapa menatapku dengan jijik, dan yang paling menyakitkan adalah tatapan ibu mertua, penuh kepuasan. Bayu menatapku dingin. "Ini semua karena kau," katanya singkat. "Kau tahu sendiri apa yang sudah kau lakukan." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Muka memerah bukan karena rasa malu, tapi karena campuran marah dan sakit hati. Semua orang menatapku seolah aku pantas mendapat perlakuan ini. Aku mencoba membersihkan wajahku, tapi sambal itu sudah meresap. Bau pedas menyengat, dan rasa terbakar di kulit membuatku ingin menangis. Aku duduk kembali, menundukkan kepala. Tapi di dalam, pikiranku berputar cepat. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini berakhir di sini. Rasa sakit ini, perasaan direndahkan, dipermalukan, dan difitnah, menjadi bahan bakar yang akan menguatkanku. Setelah acara makan malam, semua orang mulai bersantai. Aku berdiri di dapur,
membersihkan sisa sambal di bajuku sambil menenangkan diri. Bayu mendekat, tampak menyesal atau mungkin takut. Aku tidak bermaksud, katanya ragu. Aku menatapnya, dan suara hatiku bergema. Kau memang sengaja. Aku tahu. Malam itu aku tidak pulang begitu saja. Aku duduk di ruang tamu yang kosong, menatap langit-langit, dan mulai menyusun rencana. Aku mengingat semua perlakuan yang selama ini aku terima. Sindiran halus, fitnah yang dia sebarkan, dan perlakuan kasar yang kadang dilakukan Bayu karena pengaruh ibu. Semua rasa sakit itu kini berubah menjadi strategi di benakku. Aku mulai menulis daftar. Semua properti yang mereka miliki, semua rekening bisnis yang Bayu kelola, semua celah hukum yang bisa kulalui. Aku menuliskan detail dengan rapi, seolah setiap kata adalah senjata. Tidak ada kekacauan emosional. Aku tahu, balas dendam yang sesungguhnya bukan tentang teriak, menangis, atau kekerasan fisik. Ini tentang kekuatan, kontrol, dan menghancurkan reputasi mereka dengan cara yang tidak mereka sangka. Aku menutup buku catatan itu dan menarik napas panjang. Malam itu, aku tidak tidur. Bayangan wajah mereka, senyum puas ibu mertua, ekspresi dingin Bayu, terpaku dalam pikiranku. Tapi bukan hanya marah yang kurasakan, ada ketenangan aneh. Aku tahu, ini baru permulaan. Besok, aku akan mulai langkah pertama, membalik keadaan, mengambil kendali, dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah lagi bisa merendahkan aku. Semua fitnah, semua hinaan, semua perlakuan tidak adil akan dibalas. Dan aku, dengan semua akal, kekuatan, dan keberanian, akan berdiri sebagai pemenang. Keesokan harinya, rumah terasa berbeda. Hening, seolah dunia sedang menahan napas menunggu reaksi dariku. Namun, aku duduk di ruang kerja, dengan secangkir kopi yang sudah dingin di tanganku, menatap layar laptop dan catatan-catatan yang tadi malam kutulis. Pikiranku berputar cepat. Acara keluarga semalam tidak hanya meninggalkan rasa malu fisik dari baju yang penuh sambal, tapi juga sebuah luka yang lebih dalam, luka reputasi. Aku mulai mendengar desas-desus dari beberapa kerabat dan teman yang hadir. Mereka berbicara dengan nada samar. Aku dengar, kau tahu sendiri kan? Atau, ibu bilang ini semua karena dia. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ibu mertua memang pandai memainkan kata-kata, menyebarkan fitnah secara halus sehingga terdengar seperti fakta. Aku tahu ini bukan pertama kalinya, tapi kali ini, di hadapan semua orang, reputasiku dicoreng habis-habisan. Bayu, yang seharusnya menjadi pelindungku, malah ikut percaya pada sebagian omongan ibunya. Ada rasa sakit yang muncul, campuran kecewa, marah, dan trauma emosional. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi tidak ada yang bisa menenangkan amarahku selain satu hal, balas dendam dengan akal, bukan emosi. Aku tahu, menangis atau membalas dengan kemarahan hanya akan memberi mereka kepuasan. Balas dendam yang sesungguhnya adalah ketika mereka merasakan kehilangan, kekalahan, dan kehancuran yang elegan, bukan kekerasan. Aku mulai menelusuri semua hal yang berhubungan dengan kekayaan keluarga Bayu. Properti, rekening bisnis, investasi, semua hal yang selama ini mereka anggap aman. Aku mencatat nama-nama lawyer yang bisa membantuku memeriksa celah hukum. Semua catatan ini aku tulis rapi, bukan hanya sebagai daftar, tapi sebagai peta strategi. Aku sadar, aku harus cerdas dan tenang, seperti pemain catur yang menyiapkan langkah-langkah beberapa langkah ke depan. Tetapi sebelum langkah itu dijalankan, aku perlu memahami musuh-musuhku. Ibu mertua adalah sosok yang manipulatif, selalu ingin terlihat dominan. Dia menggunakan rasa bersalah dan tekanan sosial untuk mengontrol Bayu dan keluarga. Bayu sendiri, meski terlihat kuat, mudah terpengaruh oleh ibunya. Ini adalah kombinasi berbahaya bagi siapapun yang mencoba menentang mereka. Namun, aku mulai menyadari satu hal. Mereka menganggap aku lemah, tapi itu kesalahan terbesar mereka. Aku juga mulai menelusuri sumber fitnah yang disebarkan. Ternyata ibu mertua memanfaatkan beberapa orang dekat, bahkan beberapa anggota keluarga Bayu sendiri,
untuk menyebarkan cerita yang membuatku terlihat sebagai istri yang tidak pantas dan manipulatif. Semua cerita itu dibuat sedemikian rupa sehingga Bayu percaya sebagian, tapi tidak semua. Disitulah celah pertama untuk balas dendam. Aku bisa membalik narasi. Hari itu, aku memutuskan untuk menenangkan Bayu. Aku mengirim pesan singkat, mengajaknya bertemu di ruang tamu. Saat dia datang, aku menatap matanya. Bayu, kita perlu bicara tentang kemarin malam. Kataku lembut tapi tegas. Bayu duduk, tampak gugup. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku percaya kata ibu. Tapi aku juga. Aku memotong. Aku tahu, tapi kau harus melihat semua ini dari perspektifku. Apa yang mereka lakukan kemarin bukan hanya hinaan, tapi perencanaan untuk menjatuhkanku. Kau tidak perlu memilih pihak, Bayu. Tapi kau harus mengerti, aku tidak akan diam. Dia terdiam. Ada rasa bersalah yang muncul, tapi aku bisa melihat bahwa ibunya tetap menguasai pikirannya. Ini membuatku tersenyum tipis di dalam hati. Aku tahu Bayu masih bisa kuajak melihat kebenaran jika waktunya tepat. Tapi fokus utamaku adalah mengamankan posisiku sendiri. Selama minggu itu, aku mulai memeriksa setiap aset keluarga Bayu secara diam-diam. Aku bertemu dengan beberapa konsultan keuangan dan lawyer secara rahasia. Setiap dokumen yang aku pelajari, setiap rekening yang kulihat, memberi satu rasa kepuasan kecil. Aku mulai memahami seberapa besar kekuasaan yang mereka miliki dan di mana letak kelemahan mereka. Di sisi lain, aku juga menghadapi tekanan sosial. Beberapa teman Bayu mulai menghindariku. Sebagian percaya pada fitnah yang disebarkan. Rasanya seperti dunia berbalik melawanku. Tapi aku menolak menyerah. Aku belajar untuk tersenyum dan menjaga wajah tetap tenang saat berada di hadapan orang-orang itu. Mereka tidak boleh tahu bahwa aku sedang merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan mereka secara perlahan tapi pasti. Pada malam hari, aku duduk di ruang kerja lagi, menatap catatan dan dokumen. Aku menyusun rencana tahap pertama, mendapatkan akses legal ke sebagian aset dan properti yang selama ini dianggap aman oleh keluarga Bayu. Aku tahu langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jika mereka curiga terlalu cepat, rencana akan gagal. Aku menulis daftar, properti yang bisa dialihkan, rekening yang bisa aku kelola, investasi yang bisa dikendalikan. Setiap langkah diperhitungkan, seperti langkah catur. Satu gerakan salah bisa membuatku kalah. Namun aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Rasa sakit semalam berubah menjadi energi. Rasa malu yang dulu kurasakan kini menjadi bahan bakar. Sambil menatap langit malam dari jendela ruang kerja, aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku mulai menjadi pemain yang memegang kendali. Dan saat waktunya tiba, mereka akan merasakan semua sakit yang aku rasakan, dengan cara yang elegan, tidak terduga, dan permanen. Malam itu, aku menutup laptop dan menaruh catatan di laci. Aku menatap bayangan diriku di cermin ruang kerja. Ada sesuatu yang berbeda sekarang. Pandangan mataku lebih tajam. Langkahku lebih pasti. Aku tahu ini bukan tentang seberapa besar mereka bisa menyakitiku, tapi seberapa pintar aku bisa membalas tanpa kehilangan kontrol. Besok, rencana pertama akan dijalankan. Dan aku tahu, setelah langkah itu, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka mengira mereka menang, tapi sebenarnya, permainan baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai jendela kamar, menyinari meja kerja yang dipenuhi dokumen, laptop, dan catatan. Aku menyesap kopi hangat sambil menatap daftar yang kuketik dengan rapi semalam. Setiap baris, setiap angka, setiap properti yang tercatat di situ menjadi senjata potensial. Semuanya adalah titik awal untuk membalikan keadaan. Langkah pertama yang kulakukan adalah menganalisis posisi Bayu dan ibunya dalam dunia bisnis dan properti. Aku tahu mereka memandangku sebagai istri yang lemah, yang bisa diatur dan dilemahkan. Mereka tidak tahu bahwa aku mampu membaca celah, memanfaatkan aturan, dan merencanakan gerakan yang tidak terlihat.
Aku memulai dari hal yang paling sederhana, memahami struktur aset keluarga. Properti di beberapa kota, rekening bisnis, investasi di pasar modal, dan tabungan tersembunyi. Aku menandai setiap bagian yang dapat diakses secara legal, dan yang paling penting, yang bisa dialihkan atau dikendalikan tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap dokumen yang aku pegang adalah puzzle, dan aku harus menyusunnya dengan presisi. Aku membuat skema strategi. Langkah pertama, mendapatkan akses legal ke aset yang tidak terlalu mencolok, agar mereka tidak menyadari perubahan awal. Langkah kedua, mengendalikan arus keuangan yang mereka anggap aman, sambil tetap terlihat patuh dan lemah di hadapan mereka. Langkah ketiga, menghancurkan reputasi mereka melalui bukti dan kebenaran, bukan melalui konfrontasi langsung yang emosional. Langkah terakhir, membuat mereka menyadari bahwa semua kekuasaan kini berada di tanganku, sehingga mereka harus tunduk atau menerima kerugian besar. Dengan strategi itu, aku merasa seperti sedang memegang kendali papan catur. Bayu dan ibunya hanyalah pion yang tidak sadar sedang diarahkan oleh tangan yang lebih cerdas. Hari itu, aku mulai menghubungi beberapa lawyer secara diam-diam. Pertemuan pertama diadakan di sebuah kafe kecil yang sepi. Aku duduk menghadapi seorang lawyer wanita, yang profesional dan penuh pengalaman. Tanpa membuang waktu, aku menjelaskan situasinya. Fitnah yang disebarkan oleh ibu mertua, perlakuan kasar Bayu, dan aset yang selama ini mereka anggap aman. Jadi, maksudmu, kata lawyer itu sambil menatapku tajam, kau ingin mengambil alih beberapa aset mereka secara legal, sambil tetap terlihat sebagai pihak yang lemah. Aku mengangguk. Ya, tapi aku ingin semuanya dilakukan rapi. Aku tidak mau ada jejak emosional yang bisa mereka manfaatkan. Semua harus legal, cerdas, dan tak terduga. Lawyer itu tersenyum tipis. Aku suka caramu berpikir. Ini bukan tentang balas dendam biasa, tapi balas dendam yang elegan. Kita bisa mulai dari properti dan beberapa rekening bisnis yang selama ini mereka kelola tanpa pengawasan ketat. Aku merasa lega. Akhirnya ada orang yang memahami strategi yang kupikirkan selama ini. Tidak hanya emosional, tapi rasional. Balas dendam yang efektif bukan hanya tentang marah atau menghancurkan secara fisik, tapi menghancurkan fondasi mereka secara legal dan finansial. Hari-hari berikutnya, aku bekerja tanpa henti. Setiap dokumen, setiap kontrak, aku periksa dengan teliti. Aku mempelajari setiap celah hukum, setiap kelemahan dalam perjanjian bisnis mereka. Ternyata, beberapa investasi dan properti yang mereka anggap aman memiliki aturan yang bisa dimanfaatkan jika diikuti dengan cermat. Selain itu, aku mulai memperhatikan perilaku Bayu. Dia masih mencintaiku, tapi terkadang terjebak dalam pengaruh ibunya. Aku memanfaatkan momen-momen itu untuk menanam benih keraguan, membuatnya mulai mempertanyakan ucapan ibunya. Secara halus, aku menanam ide bahwa aku bukan musuhnya, dan semua yang terjadi semalam adalah manipulasi pihak ketiga. Sementara itu, aku juga harus menghadapi tekanan sosial. Beberapa teman Bayu dan keluarga besar mulai menghindariku. Beberapa bahkan masih percaya fitnah ibu mertua. Tapi aku tetap tersenyum, menjaga penampilan, dan tidak menunjukkan sedikitpun bahwa aku sedang merencanakan langkah balas dendam yang besar. Pada satu malam, aku duduk di ruang kerja, menatap catatan dan laptopku. Aku menyusun rencana tahap pertama, mengambil alih pengelolaan salah satu properti keluarga secara legal. Properti itu bukan properti terbesar mereka, tapi cukup strategis untuk menjadi langkah awal. Jika berhasil, ini akan menjadi bukti bahwa aku bisa mengendalikan aset mereka tanpa mereka sadari. Aku menelpon lawyer yang kupilih. Kita mulai dari properti X. Aku ingin semuanya berjalan tanpa mereka sadari. Aku ingin mereka tetap merasa aman, tapi sebenarnya kendali sudah di tanganku. Lawyer itu mengangguk. Aku akan menyiapkan dokumen dan memastikan semua proses legal dan sah. Mereka tidak akan menyadari apapun sampai kita selesai. Aku tersenyum tipis. Ada rasa puas yang muncul, tapi bukan kesombongan. Ini adalah kepuasan seorang pemain yang tahu langkahnya tepat. Setiap gerakan diperhitungkan, setiap detail diperiksa.
Aku belajar bahwa balas dendam yang sesungguhnya bukan tentang marah, tapi tentang menguasai situasi dengan kecerdasan dan kesabaran. Selain urusan hukum dan finansial, aku juga mulai mempersiapkan strategi sosial. Aku perlu mengembalikan citraku di mata keluarga dan teman-teman. Jika mereka melihatku sebagai korban yang pasrah, rencana balas dendam akan berjalan lebih mudah. Aku harus tampil tenang, ramah, dan sopan. Tersenyum di hadapan mereka bukan berarti aku lemah, tapi bagian dari strategi yang lebih besar. Hari-hari itu, aku juga menulis rencana kontingensi. Jika mereka mencurigai sesuatu, aku harus memiliki alasan legal yang kuat dan bukti bahwa setiap langkahku sah. Aku menyusun semua dokumen, kontrak, dan catatan keuangan dengan rapi. Setiap dokumen adalah senjata. Setiap angka adalah alat untuk menunjukkan kekuatan. Semua persiapan ini membuatku merasa kuat. Rasa malu, fitnah, dan hinaan yang kuterima sebelumnya kini menjadi bahan bakar yang menguatkanku. Aku tahu, satu langkah salah bisa membuatku kalah, tapi persiapan yang matang membuatku yakin bahwa aku akan menang. Pada malam terakhir sebelum tahap pertama rencana dijalankan, aku berdiri di jendela kamar, menatap langit malam. Angin dingin menyentuh wajahku, dan aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku berbisik, ini baru permulaan. Mereka pikir mereka menang, tapi sebenarnya, permainan baru saja dimulai. Dan aku akan memastikan mereka merasakan setiap sakit yang pernah mereka buat padaku, dengan cara yang elegan, cerdas, dan tidak terduga. Aku menutup notebookku, menaruh semua dokumen di laci, dan tersenyum tipis. Besok, langkah pertama akan dijalankan. Properti itu akan menjadi simbol awal kebangkitan dan kekuatan. Mereka mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi waktu akan membuktikan bahwa aku bukan lagi korban. Aku adalah pemain utama, dan semua yang mereka anggap aman kini berada di ujung jariku. Hari itu, aku berdiri di depan cermin sambil menyesuaikan pakaian. Wajahku tersenyum hangat, riasan sederhana tapi rapi, rambut tertata rapi. Di luar, rumah keluarga Bayu mulai ramai dengan kegiatan sore. Aku tahu setiap langkahku akan diperhatikan, setiap gerakanku bisa menjadi bahan omongan. Tapi itu justru yang kubutuhkan. Mereka harus percaya bahwa aku masih lemah dan tidak berdaya. Sementara di balik itu, aku sedang menyiapkan langkah yang akan menghancurkan mereka secara elegan. Aku menatap bayangan diriku di cermin dan berkata pelan, "Tersenyumlah. Biarkan mereka berpikir mereka menang. Mereka tidak tahu, semuanya ada dalam kendalimu sekarang." Begitu aku memasuki ruang tamu, suasana langsung terasa berbeda. Ibu mertua duduk di sofa dengan senyum tipis dan tatapan penuh kepuasan. Bayu berada di sampingnya, tampak sedikit canggung. Beberapa sepupu dan teman keluarga ikut duduk, menunggu momen santai sore itu. Semua menatapku dengan campuran penasaran dan penilaian. "Wah, kamu terlihat cantik hari ini," kata ibu mertua. Suaranya manis tapi penuh sindiran halus. "Aku senang kau masih mencoba terlihat baik di hadapan keluarga." Aku tersenyum manis, membungkuk sedikit. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin ikut meramaikan suasana." Dia menatapku sejenak, lalu mengangguk, seolah puas dengan reaksiku. Tapi di dalam hati, aku menyadari bahwa tatapannya itu menandakan satu hal. Mereka percaya aku masih berada di bawah kendali mereka. Ini adalah momen yang tepat untuk memulai permainan dua wajahku. Sepanjang sore itu, aku tetap tenang, ramah, dan sopan. Aku berbicara dengan lembut, menanggapi semua komentar mereka tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Setiap kali mereka menyindir, aku hanya tersenyum dan menjawab dengan jawaban netral yang terdengar tulus. Mereka mulai merasa aman. Mereka mengira aku masih lemah dan bisa dipermainkan. Padahal, di balik senyum itu, aku bekerja dengan penuh strategi. Setiap komentar mereka, setiap tatapan, aku catat dalam pikiranku. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakanku, setiap kata yang keluar dari mulutku, sudah direncanakan. Aku seperti aktor di atas panggung, sementara panggung itu adalah rumah mereka sendiri. Sore itu,
Aku juga memanfaatkan kesempatan untuk menanamkan benih keraguan di Bayu. Saat mereka berbicara tentang acara kemarin malam, aku berkata lembut, "Bayu, aku tahu kau mungkin percaya ibu, tapi kau harus melihat semua ini dari perspektifku. Semua yang terjadi kemarin bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang bagaimana manipulasi bisa terjadi di sekeliling kita." Bayu menatapku, matanya sedikit ragu. Aku mengerti, tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Ibu. Aku tersenyum tipis, menaruh tangan di bahunya. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah ingin menyakitimu. Tapi aku tidak akan diam jika hal-hal seperti ini terus terjadi. Secara perlahan, Bayu mulai mempertanyakan kata-kata ibunya. Ini adalah efek dari permainan dua wajah. Aku terlihat lemah dan damai di hadapannya, tapi sebenarnya sedang menanam kontrol dan mempersiapkan langkah balas dendam. Sementara itu, aku juga mulai mengeksekusi strategi finansial dan hukum secara diam-diam. Tahap pertama dari rencana balas dendam yang kubuat minggu lalu sudah siap dijalankan. Aku menghubungi lawyer yang kupilih, memastikan semua dokumen legal untuk properti dan aset yang ingin kuambil alih sudah lengkap. Aku tidak ingin ada celah yang bisa mereka manfaatkan untuk menentang langkahku. Hari itu, aku memutuskan untuk melakukan pertemuan santai dengan lawyer di kafe yang sama. Aku membawa laptop dan dokumen, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan kantor. Sementara mereka percaya aku hanya sibuk dengan urusan pribadi atau pekerjaan, aku sebenarnya sedang memantau dan menyiapkan langkah legal untuk mengambil alih sebagian aset keluarga. Setelah pertemuan selesai, aku pulang dan kembali ke rumah keluarga Bayu. Di perjalanan, aku menyusun rencana tahap kedua, memastikan bahwa perubahan kepemilikan aset akan berjalan mulus, tanpa menimbulkan kecurigaan. Semua langkah harus terlihat natural, seolah kebetulan terjadi, padahal sebenarnya aku sudah menempatkan semuanya dalam kendaliku. Begitu kembali ke rumah, suasana makan malam sudah dimulai. Aku tetap menjaga wajah ramah, sambil tetap menaruh perhatian pada setiap percakapan. Ibu mertua terus melempar komentar halus yang menyudutkan. Beberapa sepupu menatapku dengan rasa ingin tahu yang tidak tersembunyi. Tapi aku tetap tersenyum, menjawab dengan sopan, bahkan kadang dengan sedikit humor yang membuat suasana tetap hangat. Malam itu, aku sadar satu hal. Permainan dua wajah ini bukan hanya soal menyembunyikan kemarahan atau balas dendam, tapi tentang mengontrol persepsi mereka. Mereka harus merasa aman, percaya bahwa aku lemah, dan tidak menyadari bahwa aku sedang menyiapkan kekuatan yang akan menghancurkan mereka dari balik layar. Di akhir malam, setelah semua orang pergi, aku duduk di ruang kerja. Tanganku gemetar sedikit, tapi bukan karena marah, melainkan karena kegembiraan. Semua rencana yang kubuat mulai terasa nyata. Properti pertama sudah hampir berada di tanganku. Bayu mulai mempertanyakan kata-kata ibunya, dan keluarga besar masih percaya bahwa aku hanyalah istri yang lemah. Aku menatap catatan dan laptopku, tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, tapi semuanya sudah berjalan. Langkah demi langkah, semuanya sesuai rencana. Dan saat waktunya tiba, mereka akan merasakan sakit yang pernah mereka buat padaku, tanpa bisa berbuat apa-apa. Permainan dua wajah ini adalah kunci. Mereka percaya aku pasrah, tapi sebenarnya aku adalah pengendali permainan. Aku sadar, balas dendam yang sesungguhnya bukan soal kekerasan atau teriak, tapi menguasai situasi, mengendalikan aset, dan membuat mereka jatuh pada jebakan yang sudah kupersiapkan. Sebelum tidur malam itu, aku menulis beberapa catatan tambahan, langkah selanjutnya, risiko yang mungkin muncul, dan cara menghadapi setiap kemungkinan kecurigaan dari Bayu atau ibu mertua. Semuanya harus rapi, terukur, dan penuh strategi. Aku menutup buku catatan, menatap langit malam dari jendela, dan tersenyum. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir aku lemah. Tapi sebenarnya, mereka sedang berada di bawah kendaliku. Dan saat waktunya tiba, aku akan menunjukkan bahwa aku bukan lagi korban, tapi pemain utama yang mengendalikan segalanya. Aku tidur dengan perasaan lega, karena malam itu aku menyadari satu hal penting. Permainan dua wajah ini akan menjadi senjata terkuatku.
Sambil tersenyum di hadapan mereka, aku menyiapkan langkah balas dendam yang sesungguhnya, perlahan tapi pasti, dan dengan cerdas. Pagi itu, matahari bersinar lembut melalui jendela ruang kerjaku. Udara segar pagi hari menampar wajahku dengan energi baru. Setelah beberapa minggu menyiapkan strategi balas dendam, hari ini adalah langkah pertama yang benar-benar akan mengubah permainan. Aku menatap daftar aset dan dokumen yang tersusun rapi di meja kerja, lalu tersenyum tipis. Properti pertama, yang kubuat sebagai target awal, sudah siap untuk diambil alih secara legal. Aku tahu, ini bukan tentang mengambil harta semata. Ini adalah simbol kekuatan. Mereka selama ini menganggap semua aset aman, seolah berada di zona nyaman. Dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Tidak ada yang lebih mematikan daripada seseorang yang tampak lemah tapi diam-diam menguasai kekuatan yang mereka anggap milik mereka sendiri. Dengan hati-hati, aku menyalakan laptop dan mengirim dokumen final ke lawyer. Semua dokumen telah diperiksa berulang kali. Surat kepemilikan properti, kontrak perjanjian, sertifikat, dan bukti legal lainnya. Tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan. Semua harus terlihat sah, legal, dan natural. Aku tidak ingin mereka mencurigai sedikit pun sebelum semuanya selesai. Setelah itu, aku menutup laptop, mengambil secangkir kopi, dan menatap cermin. Wajahku tersenyum hangat, ramah, seperti biasa. Hari ini, aku akan bermain dua wajah lagi. Di depan mereka, aku akan tetap terlihat tenang, ramah, dan lemah. Di balik senyum itu, aku sedang menyiapkan dominasi penuh atas aset mereka. Begitu memasuki rumah keluarga Bayu, suasana sudah mulai ramai. Ibu mertua dan beberapa saudara berkumpul di ruang tamu, membicarakan hal-hal sepele, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Aku tersenyum tipis, membungkuk hormat, dan berkata, "Selamat pagi, Bu. Apa kabar semua?" Ibu mertua menatapku dengan tatapan tipis, tapi aku bisa merasakan sedikit kepanikan di matanya. Mereka mulai merasakan adanya perubahan, walau belum tahu apa. Bayu menatapku canggung, sedikit ragu, tapi tidak banyak berkata-kata. Sepanjang pagi itu, aku tetap bermain peran sebagai istri yang patuh. Aku membantu menyiapkan sarapan, bercakap santai dengan saudara, dan menanggapi semua komentar mereka dengan senyum hangat. Mereka percaya bahwa aku masih berada di bawah kendali mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa aku baru saja mengeksekusi langkah legal pertama, pengalihan kepemilikan properti pertama ke namaku secara resmi dan legal. Aku tahu efek dari langkah ini akan perlahan muncul. Properti pertama mungkin tampak kecil bagi mereka, tapi simbolnya sangat kuat. Ini adalah bukti pertama bahwa aku bisa menguasai aset mereka tanpa mereka sadari. Perlahan, mereka akan mulai kehilangan kontrol, dan rasa aman mereka akan terkikis. Sore harinya, aku menerima kabar dari lawyer. Semua dokumen telah diproses, dan properti pertama kini berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Aku tersenyum tipis, menutup laptop, dan menatap langit sore dari jendela ruang kerja. Langkah pertama selesai, bisikku pada diri sendiri. Mereka tidak sadar, tapi segalanya sudah mulai berubah. Pada malamnya, acara makan malam keluarga dimulai. Aku tetap tersenyum hangat, menanggapi semua komentar dengan sopan. Ibu mertua terus melempar sindiran halus, tapi aku hanya menanggapinya dengan jawaban netral yang terdengar tulus. Bayu menatapku, ada sedikit ragu di matanya. Dia mulai menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang sama yang bisa dia perlakukan semena-mena. Di sela-sela percakapan, aku mulai menanamkan ide halus kepada beberapa sepupu dan teman keluarga. Kadang, kita tidak tahu apa yang benar-benar terjadi di balik layar, kataku santai, seolah hanya bercanda. Aku baru saja belajar betapa rumitnya dunia properti dan bisnis. Banyak hal yang orang kira aman ternyata bisa berubah dengan cepat. Beberapa dari mereka menatapku dengan penasaran, beberapa hanya tersenyum, tapi aku tahu benih keraguan itu sudah tertanam. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Ini adalah efek sampingan dari langkah legal yang baru saja kulakukan, tidak hanya menguasai aset,
tapi juga memengaruhi persepsi sosial. Hari itu, aku menyadari satu hal penting. Balas dendam yang sesungguhnya bukan hanya tentang mengambil aset. Ini tentang membuat mereka merasa kehilangan, tanpa mereka mengerti bagaimana atau kapan itu terjadi. Rasa kehilangan itu akan lebih menghancurkan daripada konfrontasi langsung atau pertengkaran. Malam itu, setelah semua orang pergi, aku duduk di ruang kerja. Tanganku gemetar sedikit, tapi ini bukan karena marah, melainkan karena kegembiraan. Semua persiapan selama berminggu-minggu mulai membuahkan hasil. Properti pertama kini berada di tanganku. Bayu mulai ragu terhadap ucapan ibunya, dan keluarga besar masih percaya bahwa aku hanyalah istri yang lemah. Aku menatap catatan dan laptopku, tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, tapi semuanya sudah berjalan. Langkah demi langkah, semuanya sesuai rencana. Dan saat waktunya tiba, mereka akan merasakan sakit yang pernah mereka buat padaku, tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku menulis catatan tambahan, tahap kedua rencana balas dendam, risiko yang mungkin muncul, dan cara menghadapi kemungkinan kecurigaan dari Bayu atau ibu mertua. Semua langkah harus rapi, terukur, dan penuh strategi. Aku menutup buku catatan, menatap langit malam dari jendela, dan tersenyum. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega dan percaya diri. Aku menyadari bahwa permainan dua wajah, dikombinasikan dengan langkah legal dan finansial, adalah senjata terkuatku. Mereka percaya aku masih lemah, tapi sebenarnya aku adalah pengendali permainan. Langkah pertama ini hanyalah permulaan. Masih banyak aset lain yang bisa dikuasai, masih banyak langkah sosial yang harus ditempuh, dan masih banyak cara untuk membuat mereka menyadari bahwa mereka salah menilai aku. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemain utama yang mengendalikan segalanya. Dan saat waktunya tiba, mereka akan merasakan semua sakit yang pernah mereka buat padaku, dengan cara yang elegan, cerdas, dan tak terduga. Pagi itu, rumah keluarga Bayu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Udara sejuk menembus jendela, tapi ada ketegangan yang tak terlihat. Aku duduk di ruang kerja, menatap catatan dan dokumen yang sudah kubuat berhari-hari. Semuanya sudah siap. Tahap pertama balas dendam, penguasaan properti pertama, sudah selesai. Kini saatnya menampilkan dominasi pertamaku secara psikologis. Aku menyalakan laptop, membaca ulang catatan strategi sosial dan langkah-langkah untuk menghadapi ibu mertua dan Bayu. Aku tahu, konfrontasi pertama bukan tentang emosi atau teriak. Ini tentang menunjukkan kekuatan tanpa terlihat kasar. Mereka harus merasakan ketakutan halus, keraguan, dan tekanan yang perlahan menghancurkan rasa aman mereka. Begitu aku memasuki ruang tamu, suasana berbeda terasa. Ibu mertua sedang duduk dengan senyum tipis. Bayu di sampingnya tampak canggung. Beberapa sepupu berkumpul, bercakap-cakap, namun pandangan mereka tertuju padaku. Semua menunggu. Entah apa. Aku tersenyum hangat, membungkuk sedikit. Selamat pagi semua, kataku dengan nada tenang. Aku harap kalian semua baik-baik saja. Ibu mertua menatapku tajam, mencoba menyelidik ekspresiku. Aku tetap tenang, senyum tetap menempel di wajahku. Di dalam, aku merasakan energi baru, energi yang lahir dari rasa sakit semalam, dari fitnah yang mereka sebarkan, dan dari kemarahan yang kutransformasikan menjadi strategi. Aku duduk di kursi yang disediakan, menyiapkan secangkir teh, dan memulai percakapan ringan. Aku ingin membahas beberapa hal tentang properti keluarga, Bu. Aku baru saja memeriksa beberapa dokumen, dan ada beberapa hal yang perlu kita pastikan agar semua berjalan lancar. Ibu mertua terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis, mencoba mengendalikan situasi. Oh, memangnya apa yang ingin kau bicarakan? Tanyanya dengan suara halus, penuh tipu daya. Aku menatapnya. Nada suaraku tetap lembut tapi tegas. Hanya memastikan semuanya legal dan sah. Aku ingin kita semua merasa aman dan tidak ada masalah di kemudian hari. Bayu menatapku canggung, mulai menyadari nada serius dalam ucapanku. Aku bisa merasakan ketegangan halus itu, tapi tetap tersenyum. Mereka percaya aku hanya perhatian pada hal-hal legal,
tidak menyadari bahwa ini adalah simbol kekuatan pertama yang kuberikan secara diam-diam. Aku kemudian menyebut properti pertama yang sudah dialihkan ke namaku. Aku sudah memastikan bahwa semua dokumen properti X sudah lengkap. Legalitasnya sekarang sepenuhnya sah. Aku ingin memastikan kita semua paham dan setuju, agar tidak ada kesalahpahaman di masa depan. Ibu mertua terkejut, meski berusaha menyembunyikannya. Dia mencoba tersenyum, tapi matanya berbicara lain, kaget dan sedikit panik. Bayu menatapku, bingung, merasa terguncang tapi belum tahu apa yang harus dilakukan. Aku menambahkan, santai namun menohok. Aku tahu ini mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, tapi legalitas adalah hal yang penting. Semua langkah yang diambil adalah demi keamanan bersama. Tidak ada yang berubah, hanya memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Mereka mulai menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa dipermainkan. Mereka merasakan ketegangan halus, sesuatu sedang berubah, tapi mereka belum bisa menentukan apa. Inilah yang disebut dominasi psikologis. Aku tidak berteriak, tidak menyudutkan, tapi ketegasan dan fakta hukum yang kubawa cukup untuk membuat mereka gugup. Beberapa sepupu mulai menatap ibu mertua dan Bayu, seolah ingin memastikan apa yang mereka ketahui. Aku tersenyum tipis, sadar bahwa efek domino mulai terjadi. Mereka mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Dan perlahan, keraguan mulai tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa menit, aku memutuskan untuk menambahkan tekanan halus. Aku juga ingin mengingatkan bahwa transparansi dan komunikasi adalah kunci. Aku berharap ke depannya kita bisa saling terbuka, sehingga tidak ada salah paham. Aku percaya kita semua ingin keluarga ini tetap harmonis, bukan? Ibu mertua terdiam, menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku memiliki bobot yang nyata. Bayu menatapku, kini lebih ragu terhadap ucapan ibunya. Semua orang mulai merasakan bahwa aku bukan lagi korban. Aku mulai menjadi pusat pengaruh, meski mereka belum sepenuhnya menyadarinya. Aku menutup percakapan dengan nada hangat. Terima kasih, Bu. Aku senang kita bisa bicara dengan tenang. Aku percaya semuanya akan berjalan lancar. Begitu selesai, aku meninggalkan ruang tamu, tersenyum tipis. Aku tahu, konfrontasi pertama ini berhasil. Mereka merasakan tekanan, tanpa aku perlu bersikap agresif atau emosional. Dominasi psikologis pertama sudah kuberikan, dan efeknya perlahan muncul. Malamnya, aku duduk di ruang kerja, menulis catatan tentang hasil konfrontasi hari ini. Properti pertama sudah di tanganku. Keraguan mulai muncul di Bayu, dan ibu mertua mulai kehilangan rasa aman yang selama ini mereka nikmati. Semua langkah berjalan sesuai rencana. Aku menyadari satu hal penting. Balas dendam yang sesungguhnya adalah tentang menguasai situasi, bukan menumpahkan amarah. Mereka harus merasa terguncang, tidak tahu apa yang terjadi, dan perlahan kehilangan kendali. Dan itulah yang kuberikan hari ini. Ketidakpastian, keraguan, dan tekanan halus. Sebelum tidur malam itu, aku menatap langit malam dari jendela ruang kerja, tersenyum tipis. Aku tahu, ini baru permulaan. Masih ada properti lain, masih ada aset lain, dan masih banyak langkah sosial yang harus ditempuh. Tapi konfrontasi pertama ini menunjukkan satu hal, aku bukan lagi korban. Aku adalah pemain utama yang mengendalikan segalanya. Dan saat waktunya tiba, mereka akan merasakan semua sakit yang pernah mereka buat padaku, dengan cara yang elegan, cerdas, dan tak terduga. Pagi itu, aku bangun dengan rasa semangat yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Langit cerah, udara segar, dan aroma kopi yang menenangkan membuatku tersenyum tipis. Tapi senyum ini bukan sekadar senyum biasa. Di balik senyum itu, aku merasakan energi dominasi. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pengendali permainan. Langkah demi langkah, aku sudah menyiapkan semua dokumen legal untuk mengambil alih aset berikutnya. Properti pertama sudah kukendalikan, dan kini saatnya memperluas pengaruh. Aku menatap daftar aset dan catatan strategi di laptop. Beberapa properti strategis, beberapa rekening bisnis,
dan beberapa investasi yang selama ini dianggap aman, semuanya kini menjadi targetku. Aku menyalakan laptop, memeriksa kembali dokumen hukum, kontrak, dan sertifikat kepemilikan. Setiap dokumen diperiksa berkali-kali agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak lain. Aku harus memastikan bahwa langkah ini berjalan sempurna dan tak terdeteksi. Legalitas adalah senjataku yang paling ampuh. Mereka mungkin bisa meremehkanku, tapi hukum tidak bisa dibohongi. Begitu aku memasuki rumah keluarga Bayu, suasana sudah terasa berbeda. Ibu mertua tampak tegang, matanya sering melirikku. Seolah ada yang berubah tapi dia belum bisa memahami apa. Bayu duduk di sofa, tampak bingung dan sedikit cemas. Mereka mulai merasakan adanya sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Aku tersenyum hangat, membungkuk hormat. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semua hari ini? Ibu mertua tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tapi aku bisa melihat kilatan kekhawatiran di matanya. Ini adalah efek psikologis dari langkah-langkah yang kubuat. Mereka mulai kehilangan rasa aman yang selama ini mereka anggap normal. Selama hari itu, aku tetap bermain dua wajah. Di depan mereka, aku ramah, sopan, dan terlihat perhatian. Aku membantu menyiapkan sarapan, bercakap santai, menanggapi komentar mereka dengan senyum hangat. Mereka percaya aku masih lemah, masih bisa dipermainkan. Padahal di balik itu, aku sedang mengeksekusi langkah besar, mengambil alih aset kedua dan ketiga secara legal dan diam-diam. Aku menghubungi lawyer secara rahasia, memastikan semua dokumen aset kedua dan ketiga siap. Properti ini lebih besar daripada yang pertama, dan pengaruhnya terhadap keluarga akan lebih terasa. Aku menyiapkan laporan legal, memastikan semuanya sah dan tak terdeteksi, sehingga ketika perubahan terjadi, mereka tidak bisa membantah. Siang itu, aku mengatur pertemuan kecil dengan Bayu di ruang kerja rumah. Aku menyapa dengan lembut, menaruh dokumen di meja. Bayu, aku ingin menunjukkan beberapa hal. Aku hanya ingin semuanya jelas dan transparan, agar tidak ada salah paham di masa depan. Bayu menatap dokumen itu dengan bingung. Ini legal semua? Tanyanya ragu. Aku tersenyum tipis. Nada suaraku tetap lembut tapi tegas. Ya, semua langkah diambil sesuai hukum. Aku hanya memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang berubah, hanya kepastian. Bayu menatapku. Bingung tapi mulai sadar bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa dia perlakukan semena-mena. Ada ketegangan halus yang muncul di matanya. Rasa takut, keraguan, dan sedikit kekaguman. Aku tahu, efek pertama dari penguasaan aset mulai terlihat. Sore hari, aku kembali bermain peran di ruang tamu. Ibu mertua terus melontarkan komentar halus yang menyudutkan. Tapi aku hanya tersenyum dan menanggapi dengan jawaban netral yang terdengar tulus. Mereka mulai merasakan ketegangan psikologis. Sesuatu sedang berubah, tapi mereka belum bisa menentukan apa. Aku tahu efek domino mulai bekerja. Beberapa sepupu dan teman keluarga mulai menatap ibu mertua dan Bayu dengan rasa ingin tahu yang tidak tersembunyi. Mereka mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Mereka mulai merasakan ketakutan halus, bahwa kekuasaan dan keamanan yang mereka anggap stabil ternyata rapuh. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menulis catatan tentang hasil hari ini. Properti kedua dan ketiga hampir berada di tanganku. Bayu mulai ragu terhadap kata-kata ibunya, dan ibu mertua mulai kehilangan rasa aman yang selama ini dia nikmati. Semua langkah berjalan sesuai rencana. Aku menyadari satu hal penting, balas dendam yang sesungguhnya adalah tentang membuat mereka kehilangan kendali, tanpa mereka mengerti bagaimana atau kapan itu terjadi. Dominasi psikologis yang kuberikan hari ini membuat mereka takut, bingung, dan mulai mempertanyakan semua hal. Aku menulis strategi tambahan. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa sebagian besar aset mereka akan berada di tanganku. Aku harus melakukan ini secara diam-diam, rapi, dan legal. Semua langkah harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Malam itu, aku menatap langit malam dari jendela ruang kerja, tersenyum tipis.
Aku menyadari bahwa permainan dua wajah, dikombinasikan dengan penguasaan aset, adalah senjata terkuatku. Mereka percaya aku masih lemah, tapi sebenarnya aku adalah pengendali permainan. Besok, langkah selanjutnya adalah mengatur komunikasi dengan pihak bank dan pengelola properti lain untuk memastikan semua proses legal berjalan lancar. Aku juga harus mulai menyiapkan langkah psikologis tambahan untuk ibu mertua, membuatnya merasa cemas dan kehilangan kendali, sehingga dia mulai ragu pada setiap langkahnya sendiri. Aku tidur malam itu dengan perasaan lega, tapi juga penuh keyakinan. Aku menyadari satu hal, ini bukan hanya tentang mengambil aset atau menunjukkan kekuatan. Ini adalah tentang menghancurkan rasa aman mereka perlahan-lahan, membuat mereka panik, dan akhirnya menyadari bahwa mereka salah menilai aku. Dan saat waktunya tiba, mereka akan merasakan semua sakit yang pernah mereka buat padaku, dengan cara yang elegan, cerdas, dan tak terduga. Pagi itu, rumah keluarga Bayu terasa lebih hening dari biasanya. Angin sepel-sepel masuk melalui jendela, tapi ada ketegangan tak kasat mata yang menggantung di udara. Aku bangun lebih awal, menyesap kopi hangat, dan menatap catatan strategi di meja kerja. Langkah demi langkah yang kuambil selama beberapa minggu terakhir kini mulai memberikan efek nyata. Mereka mulai merasakan ketidakpastian yang kubuat. Aku tahu, untuk benar-benar menguasai permainan, aku harus memanipulasi psikologi mereka, bukan hanya aset atau dokumen legal. Ketakutan halus, keraguan, dan kebingungan, itu adalah senjata terkuatku. Hari ini, aku akan memperbesar kekacauan itu. Begitu aku memasuki ruang tamu, ibu mertua tampak gelisah. Tatapannya sering mengarah padaku, tapi dia berusaha menutupi kegelisahannya dengan senyum tipis. Bayu duduk di sofa, matanya tertuju pada lantai, jelas canggung. Mereka mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda, tapi mereka belum tahu apa. Aku tersenyum hangat, membungkuk sedikit, dan berkata, "Selamat pagi, Bu. Semoga semua baik-baik saja hari ini." Ibu mertua membalas senyumku, tapi aku bisa melihat kilatan panik di matanya. Bayu menatapku, ragu, dan terlihat bingung. Efek psikologis pertama mulai bekerja. Mereka mulai merasa tidak nyaman di hadapanku, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sepanjang pagi, aku tetap bermain peran dua wajah. Aku ramah, sopan, dan perhatian, seperti biasanya. Namun, setiap perkataan dan gerakanku kini memiliki nuansa halus yang menanamkan keraguan di pikiran mereka. Aku mulai berbicara tentang properti dan aset dengan nada santai, seolah baru menyadari beberapa hal yang mungkin terlewatkan. "Kadang," kataku santai, "orang mengira semuanya aman, tapi aku baru sadar ada beberapa hal yang perlu diperiksa lagi. Kita harus memastikan semuanya sesuai aturan, agar tidak ada masalah di kemudian hari." Ibu mertua menatapku, matanya menyipit, mencoba membaca maksudku. Bayu menatap dokumen yang kubawa, mulai merasa cemas. Semua orang merasakan ketegangan yang kutanam, meski tidak sepenuhnya menyadarinya. Siang hari, aku mengatur pertemuan kecil dengan Bayu di ruang kerja. Aku menaruh beberapa dokumen baru, dokumen pengalihan aset tambahan yang baru saja selesai diproses secara legal. Aku tersenyum lembut. "Bayu, aku ingin memastikan kita semua memahami kondisi aset keluarga. Aku baru saja meninjau beberapa dokumen, dan semuanya sah secara hukum. Aku hanya ingin memastikan tidak ada salah paham," kataku lembut. Bayu menatap dokumen, wajahnya tegang. "Ini, semua sah?" tanyanya ragu. Aku mengangguk. Nada suaraku tetap hangat tapi tegas. "Ya, semua langkah sudah sesuai aturan. Aku ingin kita tetap transparan dan aman." Dia menatapku, masih bingung. Ketegangan muncul di wajahnya, antara ingin percaya padaku dan masih setia pada ibunya. Aku tahu, efek psikologis ini sangat kuat. Mereka mulai merasa kehilangan kontrol, dan aku hanya perlu memelihara rasa itu. Sore hari, aku kembali ke ruang tamu, tetap tersenyum dan ramah. Ibu mertua terus melontarkan komentar halus, tapi aku menanggapinya dengan santai, seolah tidak peduli. Mereka mulai merasa frustasi,
Karena setiap usaha untuk menyudutkanku tidak berhasil. Mereka menyadari bahwa aku kini berada di atas kendali. Tapi mereka belum tahu bagaimana atau kapan hal itu terjadi. Aku mulai menambahkan strategi psikologis lain, menyebarkan informasi halus kepada keluarga besar. Beberapa sepupu dan teman keluarga mulai mendengar tentang perubahan kepemilikan aset yang kubuat, tanpa menyebutkan namaku. Informasi itu disampaikan seolah kebetulan, tapi efeknya menghantam ibu mertua. Dia mulai kehilangan rasa aman di hadapan orang lain. Ibu mertua tampak gelisah, sering menatapku diam-diam. Bayu terlihat bingung dan mulai mempertanyakan ucapan ibunya. Aku tersenyum tipis, sadar bahwa kekacauan psikologis ini berjalan sesuai rencana. Mereka mulai merasakan ketakutan halus, sesuatu sedang berubah, dan mereka tidak tahu bagaimana menghentikannya. Malam hari, aku duduk di ruang kerja, menulis catatan tentang hasil hari ini. Beberapa aset tambahan kini berada di tanganku. Bayu mulai ragu terhadap ibunya, dan ibu mertua merasa panik tapi tidak bisa menunjukkan kelemahan di hadapanku. Semua langkah berjalan sesuai rencana. Aku menyadari satu hal penting. Balas dendam yang sesungguhnya bukan hanya soal aset atau properti, tapi mengendalikan psikologi mereka. Aku harus membuat mereka merasa kehilangan kontrol, bingung, dan takut, sehingga mereka mulai bergantung padaku tanpa menyadarinya. Sebelum tidur malam itu, aku menatap langit malam dari jendela ruang kerja, tersenyum tipis. Aku tahu, ini bukan hanya tentang membalas sakit yang pernah mereka buat padaku. Ini tentang menunjukkan bahwa aku kini adalah pemain utama, yang mengendalikan semua aspek permainan. Aku menutup buku catatan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri sendiri, mereka pikir mereka masih memegang kendali. Mereka pikir aku lemah. Tapi sebenarnya, mereka sedang berada di bawah kendaliku. Dan saat waktunya tiba, mereka akan merasakan semua sakit yang pernah mereka buat padaku, dengan cara yang elegan, cerdas, dan tak terduga. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega dan penuh keyakinan. Aku menyadari satu hal. Permainan psikologis ini lebih kuat daripada konfrontasi fisik atau emosi. Mereka harus merasa panik, bingung, dan tak berdaya, tanpa bisa melakukan apapun. Dan itu adalah kemenangan yang paling manis. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan dingin dan penuh fokus. Setiap langkah yang kutempuh beberapa minggu terakhir kini mulai membuahkan efek nyata. Aku bukan lagi wanita yang tersudut atau korban fitnah. Aku adalah pengendali permainan. Semua yang pernah mereka anggap aman, kini berada di ujung jariku. Aku menatap daftar aset, dokumen hukum, dan catatan strategi di meja kerja. Properti pertama, kedua, ketiga, dan sebagian aset investasi kini sudah berada di tanganku. Aku menyiapkan langkah terakhir untuk membuat mereka benar-benar panik. Perubahan kepemilikan besar-besaran, bukti legal yang tak terbantahkan, dan pengaruh sosial yang menekan reputasi mereka. Begitu aku memasuki rumah keluarga Bayu, suasana sudah terasa berbeda. Ibu mertua tampak tegang, matanya terus mengarah padaku. Bayu duduk di sofa, wajahnya cemas dan bingung. Mereka mulai menyadari adanya perubahan yang signifikan, tapi belum tahu seberapa besar kekuatanku. Aku tersenyum hangat, membungkuk hormat. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semua hari ini? Ibu mertua tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan kecemasan. Bayu menatapku, ragu dan bingung. Aku tahu, efek psikologis dari langkah-langkah sebelumnya kini mulai membesar. Mereka mulai kehilangan rasa aman yang selama ini mereka anggap normal. Sepanjang pagi, aku tetap bermain dua wajah. Aku ramah, sopan, dan perhatian. Aku menanggapi komentar mereka dengan senyum hangat. Mereka percaya aku masih lemah, tapi aku sudah menyiapkan kejutan yang akan menghancurkan rasa aman mereka secara total. Siang hari, aku memutuskan untuk menghadirkan bukti legal kepemilikan aset yang baru saja selesai diproses. Aku mengundang ibu mertua dan Bayu ke ruang kerja, sambil membawa dokumen dan sertifikat yang sah secara hukum. Aku tetap tersenyum lembut. Nada suaraku ramah namun tegas. Bu, Bayu, aku ingin menunjukkan beberapa hal.
Aku tahu ini mungkin mengejutkan, tapi semua langkah yang diambil sudah sah secara hukum. Aku hanya ingin memastikan tidak ada salah paham di masa depan, kataku. Ibu mertua menatap dokumen itu. Matanya melebar. Bayu terlihat cemas. Tangannya gemetar saat menerima beberapa dokumen. Mereka mulai menyadari bahwa perubahan besar sedang terjadi, dan aku adalah pihak yang mengendalikan semuanya. Aku tersenyum tipis. Aku tahu ini mungkin terdengar drastis, tapi legalitas adalah hal yang paling penting. Semua perubahan ini sah, dan aku ingin kita semua merasa aman dan terlindungi. Ibu mertua tampak panik, berusaha tetap tenang, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang memuncak. Bayu menatapku dengan mata yang kini penuh keraguan terhadap ibunya. Mereka mulai merasakan ketidakberdayaan yang selama ini tidak pernah mereka alami. Sore hari, aku kembali bermain peran di ruang tamu. Aku tetap tersenyum dan ramah, menanggapi komentar mereka dengan nada santai. Tapi setiap kata yang kuucapkan kini memiliki bobot yang jelas. Mereka mulai menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa dipermainkan. Aku menambahkan langkah psikologis lain. Aku menyebarkan informasi halus kepada keluarga besar dan teman dekat Bayu tentang perubahan kepemilikan aset yang kubuat, seolah kebetulan terjadi. Efeknya menghantam ibu mertua dan Bayu. Mereka mulai kehilangan reputasi di mata orang-orang yang mereka anggap dekat. Ibu mertua terlihat gelisah, sering menatapku diam-diam, mencoba memahami apa yang terjadi. Bayu mulai mempertanyakan ucapan ibunya, terlihat bingung dan cemas. Semua langkah berjalan sesuai rencana. Kekacauan psikologis kini berpadu dengan kehilangan kendali atas aset. Mereka benar-benar panik. Malam hari, aku duduk di ruang kerja, menulis catatan tentang hasil hari ini. Hampir seluruh aset strategis keluarga kini berada di tanganku. Bayu mulai ragu terhadap ibunya, dan ibu mertua tidak lagi bisa menyembunyikan kepanikan di hadapanku. Semua langkah yang kulakukan selama berminggu-minggu membuahkan hasil. Mereka benar-benar kehilangan kendali. Aku menyadari satu hal penting. Balas dendam yang sesungguhnya adalah tentang mengendalikan semua aspek, aset, psikologi, dan reputasi mereka. Aku harus memastikan mereka merasa tidak berdaya, bingung, dan panik, sehingga mereka benar-benar menyadari kekuatan yang kini kumiliki. Sebelum tidur malam itu, aku menatap langit malam dari jendela ruang kerja, tersenyum tipis. Aku tahu, ini bukan hanya tentang membalas sakit yang pernah mereka buat padaku. Ini tentang menunjukkan bahwa aku kini adalah pengendali penuh, yang menentukan nasib mereka. Aku menutup buku catatan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri sendiri. Mereka pikir mereka masih memegang kendali. Mereka pikir aku lemah. Tapi sebenarnya, mereka sedang berada di bawah kekuasaanku. Dan saat waktunya tiba, mereka akan merasakan semua sakit yang pernah mereka buat padaku, dengan cara yang elegan, cerdas, dan tak terduga. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega, penuh keyakinan, dan dominasi. Aku tahu, besok akan menjadi hari-hari yang menentukan. Mereka akan benar-benar merasakan kepanikan yang kubuat, dan aku akan menunjukkan bahwa aku bukan lagi korban, tapi penguasa permainan ini. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari menembus jendela ruang kerjaku, tapi tidak sehangat biasanya. Ada rasa kemenangan yang mengalir di setiap napasku. Semua langkah yang kuambil selama berminggu-minggu, mulai dari penguasaan aset hingga permainan psikologis, kini mencapai puncaknya. Aku bukan lagi korban fitnah ibu mertua, bukan lagi istri yang diperlakukan semena-mena, bukan lagi wanita yang disiram sambal oleh suami sendiri. Aku adalah pengendali penuh dari segalanya. Aku menatap daftar aset terakhir, dokumen legal yang kubuat rapi, dan catatan strategi yang sudah kupersiapkan dengan cermat. Semua aset strategis keluarga Bayu kini berada di tanganku. Properti, investasi, rekening bisnis, semuanya sudah dialihkan legalitasnya, dan tidak ada yang bisa membantah. Bahkan Bayu dan ibunya, yang dulu begitu angkuh, kini berada dalam situasi yang sama sekali tidak mereka pahami, tak berdaya. Aku tersenyum tipis, menyesap kopi hangat, dan menatap bayangan diriku di cermin. Hari ini, semuanya akan berakhir. Bisikku pada diri sendiri.
Mereka akan tahu siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Begitu aku memasuki rumah keluarga Bayu, suasana sudah terasa tegang. Ibu mertua tampak pucat. Matanya terus mengarah padaku, mencoba membaca maksudku. Bayu duduk di sofa. Wajahnya tegang, tangannya gemetar sedikit. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda hari ini, tapi mereka belum sepenuhnya menyadari seberapa besar kekuatanku. Aku tersenyum hangat, membungkuk hormat. Selamat pagi, Bu, Bayu. Semoga kalian baik-baik saja hari ini. Ibu mertua mencoba tersenyum, tapi aku bisa merasakan ketegangan di matanya. Bayu menatapku, ragu, dan terlihat bingung. Aku tahu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua permainan ini. Sepanjang pagi, aku tetap bermain dua wajah, ramah, sopan, dan perhatian. Tapi setiap kata yang kuucapkan kini menimbulkan tekanan halus yang membuat mereka semakin cemas. Aku tahu, mereka mulai merasakan kekalahan mereka sendiri, tapi belum tahu bagaimana atau kapan semua ini terjadi. Siang hari, aku mengundang mereka ke ruang kerja. Aku menaruh dokumen legal terakhir yang mengonfirmasi kepemilikan hampir seluruh aset keluarga kini berada di tanganku. Aku tersenyum lembut. Bu, Bayu, aku ingin menunjukkan beberapa hal. Aku tahu ini mungkin mengejutkan, tapi semua langkah yang diambil sudah sah secara hukum. Aku hanya ingin memastikan tidak ada salah paham di masa depan. Kataku dengan nada lembut namun tegas. Ibu mertua menatap dokumen itu. Matanya melebar. Bayu terlihat cemas. Tangannya gemetar saat menerima beberapa dokumen. Mereka mulai menyadari bahwa perubahan besar sedang terjadi, dan aku adalah pihak yang mengendalikan semuanya. Aku tersenyum tipis, menambahkan tekanan psikologis. Aku tahu ini mungkin terdengar drastis, tapi legalitas adalah hal yang paling penting. Semua perubahan ini sah, dan aku ingin kita semua merasa aman dan terlindungi. Ibu mertua mulai panik. Matanya berkaca-kaca. Bayu menatapku, kini penuh kebingungan dan rasa takut. Mereka merasa kehilangan kendali, kehilangan rasa aman, dan mulai menyadari bahwa semua yang mereka anggap stabil selama ini kini berada di tanganku. Aku berdiri, menatap mereka langsung di mata, dan berkata dengan nada lembut namun penuh kewibawaan. Selama ini, aku diperlakukan seolah lemah, seolah tidak berdaya. Tapi kenyataannya, aku selalu memperhatikan, merencanakan, dan menunggu saat yang tepat. Hari ini, kalian melihat hasil dari perencanaan itu. Ibu mertua terdiam, air matanya mulai menetes. Bayu menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa mereka berada di bawah kekuasaanku, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah keadaan. Aku melanjutkan dengan suara yang menenangkan tapi dominan. Aku tidak melakukan ini untuk balas dendam yang murahan atau kasar. Aku melakukannya karena aku ingin menunjukkan bahwa seorang wanita yang diperlakukan sewenang-wenang pun bisa menguasai segalanya jika dia tahu caranya. Kalian harus belajar, menghargai, dan tunduk. Bayu menatapku, wajahnya pucat. Dan aku tahu dia menyadari kesalahan besar yang pernah dilakukannya. Ibu mertua menangis, menyadari bahwa semua tipu daya dan fitnah yang ia sebarkan kini kembali kepadanya dalam bentuk yang elegan dan tak terduga. Aku menaruh satu dokumen tambahan di meja, tersenyum tipis. Ini adalah bukti terakhir. Semua yang dulu kalian anggap aman, sekarang sah secara hukum berada di tanganku. Aku hanya ingin kalian memahami satu hal. Kekuatan bukan tentang teriak atau memaksa. Kekuasaan sejati adalah mengetahui bagaimana membuat orang lain tunduk tanpa harus mengangkat tangan. Ibu mertua menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Bayu hanya mampu mengangguk pelan, mata berkaca-kaca, menyadari bahwa ia salah menilai diriku selama ini. Aku duduk di kursi dengan anggun, menatap mereka sejenak, lalu berkata lembut. Sekarang, aku ingin kalian memahami satu hal penting. Balas dendam yang elegan bukan tentang menyakiti secara fisik, tapi tentang menguasai dan menunjukkan kekuatan. Hari ini, kalian belajar hal itu dengan cara yang paling nyata. Ibu mertua mulai menangis lebih keras, mengaku semua kesalahannya, dan secara simbolis menunduk di hadapanku. Bayu menatapku,
ragu, tapi akhirnya juga tunduk, menyadari kesalahannya dan kekalahan yang tak bisa diubah. Aku tersenyum tipis, bangkit dari kursi, dan berkata dengan nada penuh kewibawaan, "Kalian lihat? Inilah hasil dari perencanaan, ketekunan, dan strategi. Tidak ada kekerasan, tidak ada teriakan. Hanya kekuatan yang elegan dan tak terbantahkan. Kalian sekarang tahu siapa yang memegang kendali." Suasana di ruang kerja menjadi sunyi. Hanya terdengar napas mereka yang berat dan air mata ibu mertua yang menetes. Aku berdiri di hadapan mereka, tenang, dominan, dan sepenuhnya di atas kendali. Inilah puncak dari semua rencana dan strategi yang kuterapkan. Aku menatap mereka sekali lagi, dan berkata lembut, "Ingat ini selalu. Jangan pernah meremehkan seseorang, terutama yang kalian pikir lemah. Karena di balik senyum manis dan sikap tenang, bisa saja tersembunyi kekuatan yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan." Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menulis catatan terakhir tentang balas dendam ini. Semua aset strategis berada di tanganku, psikologi mereka terguncang, dan reputasi mereka kini berada di bawah kontrolku. Semua langkah yang kubuat selama berminggu-minggu membuahkan hasil sempurna. Aku menatap langit malam dari jendela, tersenyum tipis. Aku menyadari satu hal penting. Balas dendam yang elegan bukan sekadar tentang harta atau kekuasaan. Ini tentang menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali, siapa yang harus dihormati, dan siapa yang harus tunduk. Dan sekarang, ibu mertua dan suamiku benar-benar menyadarinya. Mereka tunduk di kaki balas dendamku, dan aku menikmati momen itu dengan perasaan damai, lega, dan penuh kemenangan. Aku menutup catatan, menatap bayangan diriku di cermin, dan berkata pelan, "Hari ini, semuanya selesai. Aku bukan lagi korban. Aku adalah penguasa permainan ini. Dan mereka tahu itu. Inilah balas dendam yang paling indah, elegan, cerdas, dan tak terduga." Malam itu, aku tidur dengan perasaan kemenangan yang sempurna. Semua rencana terlaksana, semua langkah berjalan sesuai strategi, dan semua pihak yang pernah menyakitiku kini tunduk sepenuhnya. Aku tersenyum tipis, menutup mata, dan membiarkan rasa puas yang panjang mengalir ke seluruh tubuhku.